Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Tamparan itu baru saja mendarat ketika cahaya berwarna abu-abu melesat dari pusat kota dan muncul di langit. Douchi yang kuat segera melonjak dan menyapu ke segala arah saat matanya menyapu di bawahnya. Tindakan dari kalian benar-benar meremehkan klan Lu milikku, kata sosok itu dengan suara gelap yang bergema tanpa henti di sepanjang jalan. Selamat datang leluhur, kata kedua lelaki tua itu terkejut dan buru-buru memberi hormat. Keduanya tersenyum getir saat mereka berbicara. Mereka tidak menyangka nona muda akan memecahkan kalung liontinnya. Benda itu adalah sesuatu yang dibuat leluhur secara pribadi untuknya, dan tidak menggunakannya kecuali saat itu adalah saat kritis. Namun tidak disangka nona muda benar-benar memecahkannya karena masalah sekecil itu. Tidak heran leluhur datang begitu cepat. Sepertinya dia mengira nona muda telah bertemu dengan situasi yang mengancam jiwanya. Pria tua berjubah biru berdiri di langit yang kosong. Dia hanya mengangguk sedikit pada salam keduanya sebelum tatapannya beralih ke wanita muda cucunya. Dia menghela napas lega ketika melihat hanya sidik jari merah di wajahnya. Amarah melintas di matanya saat pandangannya beralih ke kelompok Xiaoyan saat dia perlahan berkata, "Kalian terlihat sangat asing. Seharusnya kalian orang-orang dari luar kota Horizon, bukan begitu? Kakek, mereka memukulku. Kamu harus mencari keadilan untukku." Teriak wanita muda itu menangis seraya menunjukkan jarinya ke arah Xiaoyan. "Kamu tidak ingin jarimu," kata Xiaoyi. Ketakutan melintas di wajah wanita muda itu ketika dia mendengar kata Xiaoyi dan buru-buru menarik tangannya. Cukup banyak suara angin deras muncul selama penundaan ini. Lebih dari 10 sosok muncul di langit dan dengan hormat menyambut pria tua berjubah biru itu. "Nyalimu benar-benar hebat sehingga berani menyerang anggota klan Lu di kota Horizon ini," teriak seorang dari mereka. Ekspresi Xiaoyan mulai perlahan menjadi dingin di hadapan para ahli dari klan Lu. Awalnya dia tidak ingin menyinggung faksi di tempat ini karena hal kecil yang tidak penting. Namun pihak lain ingin membuatnya menjadi sebesar itu. Meskipun leluhur klan Lu ini adalah bintang 5 dojong, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Xiaoyan. Selain Xiaoyi yang bisa melawannya, dia juga memiliki boneka iblis bumi yang bisa bersaing dengan dojong. Dengan mengajar generasi muda yang tidak masuk akal, para panatua kemungkinan besar tidak lebih baik, kata Xiaoyi seraya melirik pria paruh baya yang telah berbicara sebelumnya dan tersenyum dingin. Dia mengambil langkah maju dan Douchi Agung yang tidak kalah dengan leluhur klan Lu tiba-tiba meletus menyebabkan wajah banyak orang berubah. Banyak seruan yang terdengar di tempat itu dan tatapan mereka segera terlempar ke Xiaoyi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat dojong yang masih muda dan wajah wanita muda itu seketika nampak memucat. Dia mengerti betapa kuatnya seorang dojong. Bahkan dengan kekuatan klan Lu, mereka tidak dapat dengan mudah menyinggung seorang dojong. Dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, ekspresi leluhur klan Lu berubah lebih drastis. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan wanita itu tidak kalah darinya. Bahkan ada rasa dingin yang gelap dan aneh di dalam douchinya. Jika mereka bertukar pukulan, kemungkinan dia tidak akan mungkin memiliki peluang kemenangan yang tinggi. Sial, sejak kapan ahli seperti itu muncul di kota ini? Cucuku ini benar-benar menjadi semakin berlebihan. Sepertinya aku perlu mendisiplinkannya dengan benar di masa depan. Kalau tidak, jika dia menyinggung lawan yang tidak bisa tersinggung, itu pasti akan menjadi malapetaka bagi klan Lu, pikir leluhur klan Lu. Tatapan leluhur klan Lu yang memandangi wanita muda itu tiba-tiba menjadi lebih keras saat ekspresinya berubah. Dia segera mengalihkan pandangannya dan melihat kelompok Xiaoyan. Nada suaranya menjadi lebih lembut saat dia berbicara. "Semuanya, masalah hari ini memang salah cucuku Xiaoyao. Aku Luo Cheng akan meminta maaf atas namanya." "Cucu dari klan Lu ini sebenarnya telah diajarkan untuk menjadi lebih nakal dariku," kata Jian melirik leluhur klan Lu sebelum mendengus. Sejak awal dia tidak menyukai wanita muda itu. Bahkan dia tidak pernah memarahi Xiaoyan dengan cara seperti itu. Luo Cheng mengalihkan pandangannya ke Jian ketika keterkejutan juga melintas di matanya. Seorang dohong yang tampaknya berusia sekitar 14 tahun. Mengapa gadis kecil ini nampak lebih menakutkan daripada wanita muda berpakaian putih itu? Mereka seharusnya memiliki faksi yang sangat kuat yang mendukung mereka dari belakang. Karena itu mereka adalah orang-orang yang tidak mudah disinggung, pikir Luo Cheng. "Kami telah menjadi bahan tertawaan di depan Anda semua. Aku akan mendisiplinkan cucuku ini dengan benar di masa depan. Bawa pulang Xiaoyao," kata Luo Cheng memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Para ahli dari klan Lu tidak berani berbicara ketika mereka melihat ekspresi Luo Cheng yang agak jelek. Mereka juga tahu bahwa kelompok yang tampaknya muda ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan leluhur tidak mau dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Xiaoyao tidak berani mengomel dan melawan ketika dia membiarkan dirinya dibawa pergi.
Sepertinya dia sadar bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah. Ekspresi Xiaoyan nampak tenang saat dia melihat itu. Sesaat kemudian dia menuju keluar jalan dengan Xiaoyi dan dua lainnya mengikuti dari belakangnya. Mata Luo Cheng mengeras saat melihat pemandangan itu. Jelas pemuda itu adalah orang yang memimpin kelompok ini. Wanita berpakaian putih atau gadis kecil yang agak aneh semuanya mematuhinya. "Teman, bolehkah aku membuatmu tinggal sebentar?" Kata Luo Cheng melintas dan muncul di depan Xiaoyan dan berbicara sambil tersenyum. "Apakah ada masalah?" Kata Xiaoyan berhenti saat dia bertanya. "Teman-teman, apakah kalian datang ke kota ini karena lubang cacing?" Kata Luo Cheng tersenyum saat dia bertanya dengan cukup sopan. Hal ini menyebabkan orang-orang yang menonton adegan itu kehilangan kata-kata. Jumlah orang yang bisa diperlakukan dengan sopan oleh Luo Cheng bisa dihitung dengan jari. "Aku tahu kalau lubang cacing di kota Horizon memiliki beberapa masalah. Sepertinya Tuan Lo juga datang karena ini. Sungguh menyegarkan untuk berbicara dengan seseorang yang mengerti. Aku tidak akan bertele-tele lagi. Masalah lubang cacing di kota ini kali ini cukup besar. Sulit untuk diperbaiki dengan kekuatan saya sendiri. Karena itu, saya ingin meminta nona muda ini untuk membantu. Apakah itu mungkin?" Kata Luo Cheng yang tatapannya beralih ke Xiaoyi dan menangkupkan kedua tangannya. Xiaoyi tidak menjawab ketika dia mendengar itu. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. "Apa penghargaannya?" Kata Xiaoyan mengucapkan sepatah kata sederhana. Luo Cheng tersedak oleh permintaan Xiaoyan secara langsung. Dia tersenyum pahit saat berkata, "Jika lubang cacing dapat diperbaiki, bukankah kalian juga akan bisa menggunakannya? Selain itu tidak ada lubang cacing lain di tempat ini." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Jika masalah sebelumnya tidak terjadi, mungkin dia akan membantunya. Namun dengan pengalaman sebelumnya, dia tidak akan senang sebelum membuat pihak lain menderita sedikit. Luo Cheng tampaknya menyadari pikiran Xiaoyan. Senyum pahitnya semakin pekat. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita melakukan ini? Clan Lu terkenal dengan perdagangan inti monster. Jika nona muda ini benar-benar dapat membantu saya memperbaiki lubang cacing, saya akan memberikan inti monster peringkat 7. Apa yang kamu katakan?" Kata Luo Cheng. Dia melirik Xiaoyi sejenak sebelum bertanya, "Boleh aku tahu apakah klanmu memiliki inti monster dari kalajengking naga racun langit?" Luo Cheng terkejut mendengar itu. Dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya saat berkata, "Binatang ajaib semacam itu adalah binatang unik dari zaman kuno. Sangat sulit untuk mendapatkan inti monsternya. Saya benar-benar tidak memiliki inti monster kalajengking racun naga langit peringkat 7. Namun untuk peringkat 6 aku milikinya. Apa yang kamu katakan?" Keterkejutan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar itu. Meskipun peringkatnya satu tingkat lebih rendah, namun itu adalah jenis binatang yang sama. Efeknya mungkin sedikit lebih buruk, namun setidaknya mereka memilikinya. Jika mereka tidak dapat menemukan peringkat 7, peringkat 6 ini akan dapat menjadi penyelamat. Xiaoyan bertukar pandangan dengan Xiaoyi sebelum dia mengangguk sedikit dan berbicara. "Meskipun itu belum mencapai persyaratan, kami dapat menerima peringkat 6. Luo Cheng menghela napas lega saat mendengar itu. "Semuanya, tolong ikuti aku. Dengan bantuan nona muda ini, saya rasa lubang cacing dapat diperbaiki hari ini." Kata Luo Cheng tersenyum dan segera menangkupkan kedua tangannya. Setelah itu dia berbalik dan memimpin jalan. Xiaoyan dan lainnya mengikuti di belakangnya. Luo Cheng tidak meningkatkan kecepatannya saat dia berjalan. Dia memperkenalkan beberapa tokoh terkenal di kota Horizon pada kelompok Xiaoyan. Sikap jujur dan banyak bicara ini membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari awalnya. Xiaoyan tidak terlalu menerima kata-kata Luo Cheng yang terus berbicara. Dia telah bertemu dengan banyak rubah tua yang licik dan tidak ingin terceplos jika berbicara terlalu banyak. Karena itu dia hanya sekedar menjawab beberapa pertanyaan dan tidak memberi Luo Cheng kesempatan untuk menyelidiki latar belakangnya. Luo Cheng yang gagal mendapatkan apapun hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya dan berhenti untuk melanjutkan bertanya. Setelah sekitar setengah jam melewati setengah dari kota Horizon, sebuah alun-alun batu hitam yang menempati sejumlah besar ruang muncul di pandangan kelompok Xiaoyan. Gedung alun yang sangat luas sepenuhnya dibangun menggunakan semacam batu hitam yang dijaga ketat banyak penjaga klan Lu. Ada kekuatan spasial yang sangat kuat menyebar dari panggung batu yang terletak di dalam alun-alun. Dengan Luo Cheng membuka jalan, kelompok Xiaoyan memasuki alun-alun tanpa halangan. Setelah itu mereka mengikutinya saat mereka berjalan di sepanjang tangga batu yang menjulang tinggi dan perlahan mendaki sebelum tiba di panggung batu. Pandangan Xiaoyan menyapu. Selain beberapa ahli dari klan Lu, saat ini ada dua orang dojong yang lebih rendah dari Luo Cheng dan Xiaoyi. Mereka adalah ahli yang diundang oleh Luo Cheng. Ekspresi kedua lelaki tua itu nampak dingin dan acuh tak acuh, mata mereka samar menunjukkan kesombongan. Namun anggota klan Lu di sekitar hanya bisa menghadapi mereka dengan wajah tersenyum. Mereka tidak berani meremehkan keduanya sedikit pun. Sebuah lubang spasial hitam yang gelap berukuran besar perlahan berputar di tempat itu. Gelombang kekuatan spasial yang mengejutkan meluap darinya, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah karena ada tanda-tanda kekacauan pada lubang spasial saat ini. Apakah ini lubang cacing itu?
benar-benar barang yang sangat mahal. Lubang spasial hitam ini memancarkan gaya hisap yang tidak biasa. Melihat dari kejauhan, seorang hanya bisa melihat kegelapan yang tidak pernah berakhir dan mendengar suara yang tidak biasa, pikir Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan yang telah naik ke panggung batu secara alami menarik perhatian semua orang. Melihat Lo Cheng datang, kedua pria tua itu menangkupkan tangan ke arahnya. Mereka berdua adalah Han Tua dan Si Tua. Mereka juga telah diundang oleh saya untuk membantu memperbaiki lubang spasial, kata Lo Cheng seraya menunjuk kedua pria tua itu dan tersenyum saat dia berbicara dengan Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, Lo Cheng mengalihkan pandangannya ke kedua lelaki tua itu dan tersenyum saat dia berkata, beberapa teman muda ini juga telah aku undang untuk membantu. Lo Cheng, Anda seharusnya tidak perlu menemukan orang-orang muda seperti itu. Apa kamu tidak mempercayai kami berdua? Kata Han Tua mengerutkan keningnya dan berbicara dengan sombong. Dua orang yang masih di tahap awal kelas dojong benar-benar berbicara dengan sombong seperti itu. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Kata Zian mencibirkan mulutnya dengan jijik saat dia berbicara. Dari mana asal gadis kecil ini? Jangan sembarangan datang ke sini, kata Si Tua mengerutkan keningnya. Ekspresinya sedikit berubah saat tatapannya menyapu Zian. Xiaoyan terlalu malas untuk menghadapi kedua orang tua itu. Dia menoleh ke Xiaoyi dan berkata dengan pelan, pergi dan lihatlah, kita tidak akan terlambat jika bisa diperbaiki dengan cepat. Xiaoyi memiringkan kepalanya, setelah itu dia perlahan melangkah maju. Saat kakinya bergerak, Douqi yang agung segera melonjak dari tubuhnya menyebabkan semua orang terpana. Dibandingkan dengan mereka, orang dengan ekspresi yang paling malu adalah dua orang tua itu. Mereka secara alami dapat merasakan bahwa kemampuan Xiaoyi sebanding dengan Lo Cheng dan jauh lebih kuat dari mereka. Lo Cheng diam-diam mengejek kedua orang itu di dalam hatinya saat melihat rasa malu di wajah kedua orang tua itu. Selain ahli yang lebih kuat dari mereka, sulit baginya untuk dilihat dengan benar oleh mereka. Kali ini mereka kehilangan banyak wajah karena kecerobohan mereka. Itu hanyalah kesalahpahaman. Semuanya, tolong jangan keberatan. Yang perlu Anda bertiga lakukan adalah menggunakan kekuatan spasial untuk memperdalam jejak di antara dua lokasi. Masalah kali ini harus diselesaikan, kata Lo Cheng tersenyum dan tidak membuang waktu. Tatapan Xiaoyan melirik lubang spasial besar di depannya, jarinya mengusap cincin putihnya tanpa dia sadari. Jika Tianhuo terbangun, kemungkinan besar tidak akan menjadi masalah baginya untuk memperbaiki lubang spasial sendirian mengingat kekuatan spasialnya. Xiaoyi dan dua lainnya duduk bersila di luar lubang spasial, sementara Lo Cheng berdiri di tengah di antara lubang dan panggung batu. Tolong pinjamkan kekuatan kalian, kata Lo Cheng dengan tatapannya menyapu ketiganya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ruang di sekitar Lo Cheng segera menjadi terdistorsi setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spasial melonjak keluar dan melesat menuju bagian dalam lubang. Xiaoyi dan dua dojong lainnya segera membentuk kekuatan spasial dari berbagai kekuatan, yang dengan paksa memasuki bagian dalam lubang. Suara jernih yang dipancarkan dari lubang hitam menjadi lebih keras setelah 4 kekuatan spasial memasukinya. Kekuatan hisap yang menyebar secara bertahap menjadi lebih kuat. Setelah hampir 2 jam, Xiaoyi yang matanya tertutup perlahan membukanya. Benang pucat juga terlihat di wajahnya. Jelas memperbaiki lubang hitam itu menghabiskan tenaga mereka. Pergerakan ruang spasial yang berputar perlahan bergetar sedikit dan cahaya perak muncul di sekitar lubang hitam. Selain itu, kekuatan spasial yang kacau dari dalam perlahan-lahan mulai tersebar. Akhirnya benar-benar diperbaiki. Aku berterima kasih pada kalian bertiga dan akan mengingat kebaikan ini, kata Lo Cheng tertawa dan menangkupkan tangannya. Dia bisa merasakan lubang cacing secara bertahap memulihkan keadaan normalnya. Apa kamu baik-baik saja? Kata Xiaoyan dengan cepat melangkah ke samping Xiaoyi dan dengan lembut bertanya. Aku hanya sedikit kelelahan. Tidak terlalu sulit untuk memperbaiki lubang ini, kata Xiaoyi mengangguk dan tersenyum. Teman baik, ini adalah imbalan yang kujanjikan, kata Lo Cheng seraya melambaikan tangannya dan kotak giok terbang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menangkap kotak giok dan membukanya. Inti monster berbentuk bulat berwarna ungu merah muncul di matanya. Jarinya menyentuh inti monster dan merasakan afinitas energi di dalamnya. Sesaat kemudian Xiaoyan mengangguk dan menghela napas lega. Bisakah lubang cacing itu digunakan sekarang? Kata Xiaoyan. Seharusnya tidak ada masalah, namun aku sarankan untuk menunggu beberapa saat. Bagaimanapun lubang itu baru saja diperbaiki. Tidak terlalu aman untuk pergi sekarang, kata Lo Cheng sedikit ragu. Tidak perlu menunggu, kami masih memiliki beberapa masalah mendesak dan tidak bisa tinggal lama, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat menjawab. Dia sudah tidak sabar ingin cepat sampai ke dataran tengah. Lo Cheng hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kecewa saat mendengar itu. Dia mengambil perahu kayu seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya yang samar memancarkan cahaya perak. Ini adalah perahu yang digunakan untuk menjelajahi lubang hitam. Proses pembuatannya cukup mahal. Orang biasa tidak akan mampu menggunakannya. Nona muda ini sangat membantu klan Lu hari ini. Hal kecil ini akan dianggap sebagai hadiah terima kasih, kata Lo Cheng tersenyum.
Xiaoyan agak terkejut saat dia melirik perahu kayu itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat perahu luar angkasa. Kalau begitu, terima kasih Pak Tualo. Saya secara pribadi akan berkunjung dan berterima kasih jika saya kembali lagi nanti, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Luo Cheng. Setelah itu dia berhenti ragu-ragu dan melambaikan tangannya pada Xian dan Xinlan. Keempat orang itu berhenti di luar lubang hitam sebelum akhirnya melangkah ke dalamnya pada saat yang sama. Keempat sosok itu langsung menghilang saat mereka melangkah ke lubang hitam pada saat bersamaan. Cahaya perak perlahan menyebar sebelum berkedip di ruang hitam yang gelap. Aku ingin tahu dari faksi mana kelompok orang itu berasal. Aku belum pernah mendengar adanya dojong yang begitu mudah. Mungkinkah mereka orang-orang dari dataran tengah? Pikir Luo Cheng menghela napas. Hal yang muncul di depan kelompok Xiaoyan saat mereka melangkah masuk adalah terowongan luar angkasa yang tidak bisa dilihat ujungnya. Yang gelap gulita menyebabkan hati seorang menjadi takut. Di kedua sisi terowongan ada penghalang ruang berwarna perak. Ada lebih dari 10 terowongan yang berukuran besar di dalam dinding luar angkasa. Riak spasial yang padat sama-sama menembus keluar darinya. Xiaoyan tanpa sadar merasa linglung saat melihat terowongan luar angkasa semacam ini untuk pertama kalinya. Kakak Xiaoyan, keluarkan perahu kayu itu. Kecepatan terbang benda itu di tempat ini cukup cepat. Kita hanya perlu 20 hari untuk tiba di dataran tengah. Kata Xinlan tiba-tiba berbicara dan memecah keheningan. Dia membalikan tangannya dan perahu kayu muncul di dalamnya. Perahu kecil yang baru saja muncul tiba-tiba mengembang dengan sendirinya dan berubah menjadi perahu besar. Permukaan perahu memiliki cahaya kekuatan spasial berwarna perak yang mengalir di atasnya menyebabkan tampak sangat misterius. Benda ini memang hebat, tidak heran harganya sangat mahal untuk membuatnya, kata Xiaoyan terkejut. Dia melompat dan memimpin untuk melangkah ke atas perahu. Xian yang penasaran dan dua lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Ada titik masukan di kemudi kapal. Selama beberapa doci dituangkan ke dalamnya, itu akan membuat kapal ini terbang di dalam terowongan luar angkasa ini. Kapal ini benar-benar bagus dari tampilannya, sepertinya kapal ini sekitar kelas 4, yang tertinggi adalah kelas 9, kata Xinlan tersenyum. Xiaoyan mengangguk dan melambaikan tangannya. Doci yang kuat melonjak sebelum memasuki titik masukan. Seketika perahu yang diam tiba-tiba terguncang. Akhirnya tenaga dorong keluar dari bagian ekor kapal dengan tajam. Kecepatan kapal sangat menakutkan di dalam terowongan seolah sedang mengejar bintang dan bulan. Kelompok Xiaoyan hanya bisa melihat dua dinding ruang berwarna perak bergerak secepat kilat. Biarkan aku yang mengambil alih, kata Xiaoyi dengan suaranya yang lembut tiba-tiba terdengar di belakang Xiaoyan. Dia menoleh dan melihat Xiaoyi muncul di belakangnya. Sudah berapa hari kita memasuki terowongan, kata Xiaoyan. 16 hari, kata Xiaoyi tersenyum saat dia menjawabnya. Setelah itu dia duduk bersila di belakangnya. Gelombang pilar doci melesat keluar dari tangannya dan memasuki titik energi. Xiaoyan tersenyum saat melihat itu. Dia menghela napas dan perlahan membaringkan tubuhnya. Matanya menyaksikan kegelapan yang tak berujung. Sesaat kemudian dia menoleh dan menatap keindahan di sampingnya dan tersenyum saat dia berkata, saat ini kita telah memiliki inti monster kalajengking peringkat 6. Namun kemungkinan efeknya tidak akan sempurna. Aku sarankan agar kita tetap mencoba yang terbaik untuk mengikuti persyaratan awalnya dan mendapatkan peringkat 7. Kecuali saat kritis, kita tidak akan menggunakan inti monster peringkat 6 itu, kata Xiaoyan. Terserah padamu untuk memutuskan masalah ini, kata Xiaoyi mengangguk dan menjawab dengan lembut. Meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi dari Xiaoyan, tampaknya orang yang membuat keputusan atas masalah ini selalu Xiaoyan. Dia tidak menolak perasaan seperti itu. Sebagai seorang teman, aku benar-benar sangat setia, kata Xiaoyan mengangkat kepalanya ke langit dan mendesah. Suaranya mengandung nada menggoda. Xiaoyi tiba-tiba tersenyum saat mendengar itu. Dia segera memutar matanya, menatap Xiaoyan dengan lembut dan berkata, apakah hanya teman saja? Xiaoyan segera tertegun oleh kata-kata Xiaoyi. Empat mata saling memandang. Setelah itu matanya tanpa sadar menjauh. Dalam sekejap suasana di depan perahu menjadi sedikit aneh. Suasana aneh semacam ini tidak berlangsung lama sebelum guncangan hebat yang mendadak dari perahu. Xiaoyan dan Xiaoyi terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepalanya. Dengan wajah serius mereka menemukan bahwa kedua sisi terowongan yang tidak jauh di depan mereka telah melemah kekuatan spasialnya. Dalam sekejap mereka bahkan bisa melihat kegelapan di luar terowongan. Apa yang telah terjadi? Kata Xinlan terkejut. Ia dan Xian buru-buru berlari dan melihat dinding ruang angkasa yang jauh lebih lemah. Dinding ruang di sini belum sepenuhnya diperbaiki. Tekanan di luar telah merusak keseimbangan di dalamnya. Hati-hati, kata Xinlan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak akan terjadi apa-apa, bukan? Kata Xiaoyan mengerutkan keningnya. Aku tidak yakin. Jika dinding ruang angkasa ini menjadi ilusi, sangat mudah terjadinya badai ruang angkasa. Jika kita ditarik oleh badai, sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri hidup-hidup, kecuali kita adalah Dojun, kata Xinlan dengan pahit. Xiaoyan mengerutkan keningnya dengan dalam saat mendengar itu dan menoleh ke Xiaoyi. Tambah kecepatannya, hati-hati dengan gaya hisap dari luar dinding. Ekspresi Xiaoyi juga menjadi serius.
Doci yang agung melonjak keluar dari tubuhnya dan segera membungkus perahu, menyebabkan perahu semakin cepat melaju. Kelompok Xiaoyan menghabiskan 2 hari berikutnya dengan sangat gugup. Hal itu karena dinding ruang semakin menjadi ilusi. Ruang kosong yang hitam pekat bahkan telah muncul di beberapa tempat. Kekuatan hisap yang mengalir dari lubang kemungkinan akan menyedot perahu jika Xiaoyi tidak menggunakan doucinya untuk menstabilkan kapal. Beruntung badai ruang angkasa tidak muncul membuat kelompok Xiaoyan perlahan menghela napas lega. Namun ketika mereka berpikir bahwa badai tidak muncul, retakan yang jelas dan suara angin yang tidak biasa tiba-tiba terdengar menyebabkan ekspresi mereka berubah. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.